Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam kegiatan atau dalam program kesayangan kita, yaitu syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum dan antuna berada, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan tema besarnya adalah itsbatul arsy wal kursi wa ghinahu ta'ala an kulli syai'in. Menetapkan adanya arsy dan kursi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Jadi itu judul besarnya ya. Menetapkan adanya apa? Adanya arsy dan kursi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada suatu apapun dari makhluk-makhluknya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antuna berada. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita jelaskan bahwa arsy itu adalah salah satu makhluk-makhluk, ya, salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang sangat banyak. Dan arsy memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang Allah Azza wa Jalla beristiwa di atasnya. Jadi tidak boleh kita katakan Allah beristiwa di atas gunung, beristiwa di atas laut, beristiwa di atas bumi, ya, tidak ada. Yang hanya adalah istiwa alal arsy. Nah, kita tahu arsy itu memiliki tiga sifat ya. Yang pertama adalah makhluk yang paling besar, arsy itu. Yang kedua adalah makhluk yang paling tinggi. Yang ketiga adalah makhluk yang paling berat. Ini sifat arsy. Dan ini dalilnya sudah kita sampaikan waktu itu. Di antaranya adalah Rabbul Arsyil Azim, Rabb, penguasa, ya, penguasa arsy yang agung, yang besar, ya. Begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu arsy itu juga dipikul oleh 8 malaikat sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan arsy Rabbmu itu dipikul di atas mereka itu ada, ya, di atas di atas mereka lah arsy itu, yang mereka memikulnya sebanyak 8 orang. Dan arsy Rabbmu itu dipikul pada hari kiamat oleh 8 orang malaikat, ya. Dan begitu juga di antara sifat arsy itu sudah dijelaskan adalah Al-Karim, Rabbul Arsyil Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Dalam surah Al-Buruj Allah SWT mengatakan Dzul Arsyil Majid, zat yang memiliki arsy yang mulia, ya. Dan seterusnya, dan sudah banyak sekali ya terkait dengan hal itu. Dan sebagaimana kita sudah sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwa Allah SWT itu beristiwa ya di atas arsy itu, dan disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam 7 tempat atau 7 ayat ya, di 7 ayat dan di 7 surat gitu. Di 7 ayat dan di 7 surat. Sebagaimana Allah SWT yang sering kita dengar ya, firman Allah SWT Toha ayat yang ke-5, dan itu saya kira sering dibacakan oleh para asatidzah, para muballigh, para duat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu bersiwa di atas arsy-Nya. Itu Toha ayat 5. Begitu juga Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat 2, surah Toha ayat 5 tadi, surah Al-Furqan ayat 59, surah Sajadah ayat 4, dan surah Al-Hadid ayat 4 juga. Jadi ini semua mengatakan, ya, ayat ini menetapkan bahwa Allah SWT istawa ala arsyihi kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwan, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Dan kita sudah sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, dan itu kita menjadi menjadi penutup kajian kita waktu itu, bahwa memang ada sebagian mereka yang mencoba untuk mentahrif ya, memalingkan makna yang benar dari dari ayat Al-Qur'an ini, baik dia tahriful lafzi maupun tahriful makna. Ini dua-duanya dari sisi makna dan lafaz mereka tahrif ya. Istiwa menurut mereka itu adalah maknanya, kalau istiwa dalam bahasa Arab kan maknanya ala wartafa. Bahkan ada yang mengatakan so'ada wa istaqarra gitu kan.
Jadi istiwa itu adalah artinya adalah ala wartafa, tinggi dan terangkat, gitu kan. Tapi ada yang mengatakan istawa maknanya istaula gitu. Istaula al mulk. Allah SWT menguasai di atas kerajaannya gitu. Jadi itu adalah apa namanya nih? Semacam apa ya? Semacam penakwilan dan pentahrifan yang keliru. Jadi seolah-olah al-arsh ibaratun an kulli makhluqat. Jadi arsh itu ibarat semua makhluk gitu. Ini merupakan ibarat atau ungkapan dari semua makhluk yang ada ini. Jadi semua makhluk ada ini disebut dengan arsh karena Allah SWT menguasai semuanya gitu. Dan ini keliru. Kenapa? Ini tafsir ini ditentang oleh para ulama. Kenapa? Karena memang arsh itu sendiri punya tiang gitu. Jadi makhluk arsh itu makhluk tersendiri gitu loh. Jadi bukan dia maknanya kata lain arsy itu kata lain daripada semua kekuasaan Allah ini, semua makhluk Allah, bukan. Jadi arsy itu makhluk tersendiri gitu loh. Jadi itu yang mau dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa arsy itu makhluk Allah memang. Kalau kita lihat di dalam hadis ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dicatat oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Fa idza ana bi Musa akhidun biqa'imatin min qawamil arsy." Nanti pada hari kiamat ya, ketika apa namanya ini dibangkitkan ya manusia, maka saya dengan Musa itu berpegangan ya dari kepada satu tiang dari tiang-tiang arasy. Berarti memang benar arasy itu adalah satu makhluk yang memiliki tiang gitu. Jadi bukan kata lain dari semua makhluk ini, bukan. Ya. Dan juga dalam ayat lain disampaikan kan bahwa arasy itu dipikul gitu. Berarti kan ada barangnya, bukan ungkapan dari atau kata lain dari semua makhluk yang ada ini, bukan ya. Dan ini apa namanya ini bantahan ya kepada mereka yang mengingkari hal seperti ini, yang mereka mentahrif ya, dan mereka mentaktil, mengingkari, baik mereka mengingkari secara juz'i maupun kulli dari kalangan Mu'attilah yang mereka ini menafikan sifat ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Maka mereka tidak menetapkan hakikat arasy. Jadi arasy ini mereka anggap sebagai kekuasaan aja gitu, bukan makhluk yang namanya arasy. Dan ini tentu bertentangan sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orisinal, bahwa arasy itu satu makhluk ya, dia merupakan satu makhluk dari makhluk Allah tabaraka wa taala. Yang namanya makhluk itu diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Dulu Allah sendirian, tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Sekarang ini banyak makhluk Allah, artinya diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Kita juga dulu enggak ada kan, sekarang ada, dan kita akan tidak ada lagi nanti, gitu kan. Beginilah kita proses dalam perjalanan kita menuju akhirat. Ya, kita ini sedang berada di fase dunia dan kita akan berpindah nanti ke fase alam barzakh. Setelah alam barzakh baru nanti kita alam akhirat, gitu kan. Baru nanti terakhirnya ke surga atau neraka. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, sekiranya itu untuk merajaah kita, intinya bahwa arasy itu satu makhluk, benar-benar ada, dia adalah makhluk ya yang digambarkan oleh Nabi SAW memiliki tiang-tiang, tapi bagaimana tiangnya kita tidak tahu ya. Dan kelak ya akan dipikul oleh para malaikat sebanyak 8 malaikat yang memikul arasy Allah tabaraka wa taala. Taib ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan ini untuk menyempurnakan apa yang sudah menjadi bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, berkata al-mu'allif yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barrak, karena beliau mensyarahkan Aqidah Tahawiyah ini. Wa amal kursi falam yarid fil Qur'an illa fi ayatil kursi. Adapun kursi maka tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali hanya sekali, yaitu ayat kursi. Allati hiya a'dhamu ayatin fi kitabillah. Yang dia itu adalah apa namanya ini sebesar-besarnya atau seagung-agungnya ayat dalam Al-Quran. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kama sahha bidzalika ya hadisu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sah hal demikian itu oleh sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita tahu bahwa Ubay bin Ka'ab ya, Abul Mundir, itu ditanyakan oleh Nabi SAW, ayu ayatin a'zam fil Quran ya, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab ayatul kursi. Kan memang benar itu diiyakan oleh Nabi SAW dan dinamakan wasumiyat bihadza dzikri al-kursi wasumiyat bihadza li dzikri kursi fiha, dan dinamakan di ayat kursi karena memang
ada kata kursi di dalam ayat itu. Dan memang ayat ini ya ada memang kata-kata kursi di dalamnya sehingga dia digelari dengan ayat kursi. Dan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, nanti bisa dicek sendiri ya. Wasi'a kursiyyuhu, dan sangat luaslah kursinya Allah, ya. Fa'adhafahu Allahu dalam surah Al-Baqarah 255. Fa'adhafallahu al-kursiyya ilaihi, maka Allah mengidhafahkan, menyandarkan kata kursi kepadanya. Lihat, wasi'a kursiyyuhu, kursiyyuhu, kursi Allah maksudnya. Tapi karena kata ganti, jadi hu ini kembali kepada lafzul jalalah Allah azza wa jalla. Wasi'a kursiyyuhu ay fa'adhafa Allahu al-kursiyya ilaihi. Allah menyandarkan kursi itu kepadanya. Wa idhafatul arsy wal kursi ilaihi ta'ala min idhafatil makhluk ila khaliqihi. Idhafah penyandaran arsy dan kursi kepada Allah azza wa jalla itu merupakan penyandaran makhluk kepada Khaliqnya, kepada sang penciptanya. Ya. Wa bihadza tasyrifun lil arsy wal kursi. Idhafah Allah ya, artinya penyandaran Allah, kursi dan arash kepada dirinya langsung, ini merupakan idhofatun tasyrif. Ini merupakan penyandaran yang mulia, ya, menunjukkan kemuliaan kursi dan arash ini. Dan tidak semua makhluk Allah SWT menyandarkan, mengidhofahkan makhluk itu kepada dirinya, tidak, ya, tidak semua. Begitu. Ada beberapa makhluk yang Allah SWT sandarkan dirinya, ya, yang makhluk itu disandarkan kepada Allah SWT, seperti Baitullah. Itu karena Baitullah itu adalah hal yang sangat agung, Baitullah, Ka'bah, ya. Kemudian jadi idhofah di sini idhofah itu tasyrif namanya. Penyandaran yang sifatnya pemuliaan. Wa warada fi sunnah dzikrul aras, dan juga dzikrul kursi. Wa warada fi sunnati dzikrul kursi wa andal arsya a'dham minhu. Dan telah datang juga dalam sunnah penyebutan kursi. Jadi ada juga kata kursi dalam sunnah, di dalam hadis. Kalau tadi dalam ayat Al-Qur'an 255 Al-Baqarah, juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anal arsy a'dham minhu. Tapi arsy itu lebih besar daripada kursi. Kama fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kursi itu lebih besar, bahwa arsy itu lebih besar dari kursi, dan kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Kita lihat. Mas samawati sab'u ma'al kursi illa kahaqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah langit yang tujuh bersama dengan kursi. Ya, langit dan langit yang tujuh lapis langit maksudnya bersama dengan kursi, illa kahalaqatin mulqatin bi bi ardin falats. Ya, tidaklah tidaklah 7 lapis langit bersama dengan kursi, kecuali hanya halaqah, lempengan yang dilemparkan di tanah yang kosong. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Taib, ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa kursi itu sangat luas. Tetapi kalau kita bandingkan dengan arsy, dengan apa-apanya. Gitu ya. Lebih jauh besar arsy daripada kursi. Kita lihat. Mas-samawati sab'u ma'al kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardin falatin. Ya. Tidaklah Tidaklah 7 lapis langit bersama dengan kursi, kecuali hanya seperti halaqah, lempengan ataupun cincin ataupun gelang gitu ya, yang dilemparkan di tanah yang kosong yang luas gitu, tanah lapang yang luas, lalu ada gelang yang dilemparkan ke situ. Berapa besarlah yang diambil oleh gelang itu dari tempat yang luas itu? Sangat kecil sekali. Begitulah bandingannya 7 lapis langit dengan kursi digabung di hadapan arsy.
Begitu. Ya. Kemudian dikatakan wa fadlu arash 'alal kursi ka fadli falat 'alal halaqah. Dan arash itu lebih besar daripada kursi seperti seperti satu gelang ya yang dilemparkan di tanah yang lapang gitu. Ka fadli halaq al falat 'alal ard. Seperti tanah lapang yang di dalamnya ada satu gelang gitu. Tanah lapang yang luas berhektar-hektar gitu kan. Lalu di tengah-tengahnya ada gelang kecil gitu. Itulah. Jadi perbandingannya seperti itu. Bandingkan arash dengan kursi gitu. Kursi itu aja sudah lebih luas daripada langit dan bumi kan. Apatah lagi dengan arash. Waduh, sangat luar biasa. Fal kursi azimun wa wasi'un. Kursi itu sangat besar dan sangat luas. Wa ma'asiatihi fal arsyu a'dham minhu. Meskipun kursi itu sudah besar, tapi arash ternyata lebih besar lagi. Allahu akbar. Jadi bukan main-main ya. Ini luar biasa ini, ya. Luar biasa besarnya kursi, tapi ternyata di atas kursi ada lagi arash yang sangat luar biasa. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fil kursi al-madhkuri fil ayah, faqila ilmullahi taala. Dan telah berbeda pendapat para mufassirin tentang kursi yang disebutkan di dalam ayat tadi. Faqila ilmullahi ta'ala. Ada yang mengatakan maksud kursi itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Kata kursi di situ maksudnya ilmu. Ilmu Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ada yang mengatakan begitu. Nanti kita lihat aman yang lebih sahih. Wa ala hadha al-qaul fala yakunu fil ayah dalalatun ala isbatil kursi alladhi huwa syai'un qaimu bi nafsihi mawsufun bi si'atihi lis samawati wal ard. Kalaulah kita berpegang kepada pendapat ini yang mengatakan bahwa kursi yang disebut dalam ayat itu maknanya adalah ilmu Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah di dalam ayat itu ada penunjukan tentang penetapan kursi yang dia itu sesuatu yang tegak dengan dirinya yang disifati dengan sangat luas terhadap langit dan bumi. Seandainya lah misalkan kursi itu dipahami sebagai ilmu Allah, kursi itu maknanya adalah ilmu Allah, ditakwil gitu kan, ditahrif gitu, dipalingkan. Maka tidak ada penunjukan, tidak ada bermakna apa-apa, tidak ada arti apa-apa bahwa penetapan kursi itu ya dia itu sesuatu yang memiliki qaim, yang dia tegak ya dengan dirinya yang disifati dengan sangat luas langit dan bumi. Enggak begitu, enggak ada artinya lagi tuh. Artinya ayat itu hanya semacam ya tidak menunjukkan hal itulah ayat itu. Jadi artinya sangat bertentangan dengan ayat sendiri gitu. Kalau dimaknai kursi itu adalah sebagai ilmu Allah. Begitu ya. Kemudian waqila innal kursi wal arsh, ada mengatakan kursi itu yaitu arsh. Wa ala hadza falaysa hunaka syai'ani fama huwa illa arsyun. Kalau berdasarkan pendapat ini yang mengatakan kursi adalah arsh, arsh adalah kursi gitu-gitu ya. Maka berdasarkan ini maka tidak ada di sana dua hal, tidak ada di sana dua makhluk. Ya, fama huwa illa arsyun. Dan tidak ada dia kecuali hanya arsh aja berarti. Kalau kita katakan kursi adalah arsh, arsh adalah kursi, berarti cuma ada satu makhluk namanya arsh. Kursi ya aras juga, gitu kan? Ini ada yang mengatakan demikian. Waqila, dan ada yang mengatakan huwa sahih, dan ini pendapat yang benar. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu warḍah? Wal masyhuru min madhhabi ahli sunnah anal kursi makhluqun 'azimun. Dan yang masyhur dari kalangan madhab ahli sunnah bahwa kursi itu adalah makhluk yang sangat besar. Wa huwa mawdi'ul qadami Rabbi ta'ala, dan dia adalah tempat dua kaki Allah Azza wa Jalla, dua kaki Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha arjahul aqwal fi tafsir al-kursi, dan ini pendapat yang paling terkuat tentang penafsiran al-kursi. Jangan kita bayangkan bagaimana ya mawdi'u qadami Rabbi, tempat dua qadam, dua kaki Rabb ya, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kakinya Ustaz? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya, kalau kita beri cerita bagaimananya. Ya tentu sifat ini kalau ditanyakan tentang terkait dengan sifat-sifat dzatiyah bagi Allah, maka kalau sudah ditanya kaifiyah kita tidak tahu. Begitu ya. Wa hadza arjahul aqwal, dan ini pendapat yang paling terkuat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ardahu. Wa bihadza yatabayyan anna al-arsy a'dham minal kursi bikatsirin. Oleh karena itu dari sini nampaklah nyatalah bahwa arsy itu ternyata lebih besar daripada kursi. Kama yazhar dzalika min wurudin nusus bidzikril arsy wa tanawwu'iha. Sebagaimana nampak hal demikian dari datangnya nas-nas tentang penyebutan arsy wa tanawwu'iha, dan berbagai macam nas itu datangnya. Artinya
ada yang menunjukkan dia begini, ada yang arsy itu adalah besar, ada yang dia karim dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dari sini arsy itu lebih besar daripada kursi. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal aliyyul azim wa huwal aliyyu bi kulli ma'anil ulu. Dan Allah Azza wa Jalla adalah al-ali, al-azim, yang maha tinggi, ya, yang maha agung. Wa huwal ali, dan Allah maha tinggi bi kulli ma'anil ulu, dan Allah maha tinggi dengan semua makna-makna ketinggian. Falahul ulu, ya, falahu ulu dzatan wa qadran wa qahran. Maka milik Allah lah ulu dzat, ketinggian dzat, wa qadran, dan juga sifat, wa qahran, dan kekuasaan. Jadi zat-zat Allah, jadi Allah Subhanahu memiliki ketinggian, ya, ketinggian zat, ketinggian sifat, dan ketinggian kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Wa huwal azimu alladzi la a'zam minhu, dan Allah yang maha agung yang tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada, dan Allah maha besar yang tidak ada yang besar dari Allah Subhanahu. Fal makhluqat kulluha saghiratun fi jambi 'azamatihi. Makhluk-makhluk semuanya itu kecil di hadapan Allah. Ya, di hadapan kebesaran Allah tabaraka wa taala, enggak ada apa-apanya. Semua makhluk kecil di hadapan Allah Subhanahu. Qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Ya, tidaklah mereka ini mengagungkan Allah Azza wa Jalla haqqa qadrihi, sebenar-benarnya pengagungan. Sementara wal ardu jami'an qabdatuhu, sementara semuanya, ya, sementara bumi semuanya itu berada di genggaman Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit pun dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi ia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Dari sini ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang ketinggian, ya. Ketinggian ketinggian Allah Azza wa Jalla, ya, kita lihat, dan juga kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan tadi Allah Azza wa Jalla itu kan al-ali al-azim, yang maha tinggi, yang maha besar, tinggi besar, yang maha tinggi dan maha besar. Gitu kan? Wa huwal aliyul bi kulli ma'anil ulu, dan Allah maha tinggi dengan semua makna-makna ketinggian. Jadi semua makna ketinggian ada pada Allah Azza wa Jalla. Ketinggian zat, ketinggian sifat-sifatnya, ketinggian kekuasaannya. Dan Allah Azza wa Jalla al-azim, yang sangat agung, yang tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla, makhluk Allah bukan sedikit, banyak, ya, di lautan, di daratan, di mana saja banyak. Makhluqat kulluha saghiratun fi janabi 'azamatihi. Makhluk-makhluk Allah semua itu kecil di hadapan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat dalam surah Az-Zumar ini jelas sekali Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi," dan tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Dan mereka meninggikan Allah sebenar-benarnya peninggian. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal, ya, bumi semuanya berada pada genggaman Allah Azza wa Jalla. Kapan? Pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, sementara langit-langit itu digulung, dilipat oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya. Dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya, begitu sangat besar langit ini. Demikian pun dilipat oleh Allah Azza wa Jalla oleh tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Allah Azza wa Jalla adalah maha segalanya. Maka dikatakan tadi ulu dzat, ya, ulu sifat, dan ulu dzat, ulu qadar, dan uluul qahran. Ulu dzat, ketinggian zat, ketinggian sifat, dan ulu qahran. Qahran itu artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya. Sangat tinggi, sangat luar biasa ketinggian zatnya, ya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak berdaya. Makhluk yang tidak apa-apa, yang tidak memiliki daya dan upaya, kecuali kita ini selalu dibantu dan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Enggak ada cara lain kecuali kita menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Cuman itu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah tabaraka wa taala, ya.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita lihat perkataan ya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa madunahu. Dan Allah Azza wa Jalla mustaghnin. Allah Azza wa Jalla mustaghni artinya tidak butuh. Tidak butuh kepada arsy dan apa yang ada di bawah arsy. Kita tahu kan arsy yang paling tertinggi ya, arsy yang paling tertinggi dan semua makhluk yang ada di bawah arsy itu Allah tidak butuh. Kepada arsy saja Allah enggak butuh, kepada apalagi makhluk-makhluk yang di bawahnya. Ini akan kita jelaskan ya. Jelaskan bagaimana sebenarnya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Apakah istiwa itu artinya Allah menempel di arsy gitu kan. Yang kalau arsy jatuh, Allah pun ikut jatuh. Ini kan kita nanti kita akan elaborasi dan kita akan jelaskan insyaallah tabaraka wa taala. Kita mulai sedikit dulu. Khalaqallahu samawati wal arda thumma istawa 'alal arsy. Allah SWT menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ingat kata istiwa itu maknanya ala wartapa'a dalam bahasa Arab. Ala wartapa'a. Ada yang mengatakan ala wartapa'a, kemudian so'ada wastaqarra. Ya, ada yang mengatakan makna istiwa itu adalah tinggi, ya, naik dan tetap dan naik. Itu dia. Itu maknanya. Tapi yang paling masyhur apa namanya? Ala wartapa'a. Tinggi dan naik. Nanti selengkapnya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya. Wa istiwa'uhu ta'ala 'ala al-'arsy la yalzam minhu hajatahu ila al-'arsy. Dan istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu tidak menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Ingat itu. Ya, baik-baik bahwa ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah istiwa di atas arsy-Nya, ini bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Enggak. Enggak ya. Jadi jangan dianggap begitu, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah langit butuh kepada bumi? Kan enggak. Ya begitu kan? Padahal langit itu di atas. Gitu. Bal huwa ta'ala mustawin 'alal arsy ma ghinahu 'anil arsy. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu bal huwa ta'ala, bahkan Allah Maha Tinggi. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi itu beristiwa di atas arsy-Nya ma ghinahu 'anil arsy. Bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada arsy-Nya. Wa madunal arsy, dan apa yang di bawah arsy? Karena memang arsy ini makhluk yang paling tertinggi dan semua makhluk di bawahnya. Kepada arsy saja Allah enggak butuh, apalagi kepada makhluk yang ada di bawah arsy. Wa huwa ta'ala yu'al mumsik lil arsy was samawati wal ard, dan Allah Azza wa Jalla lah yang menahan dan memegang, ya, memegang arsy dan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla yang megang gitu. Masa yang megang yang bertahan kepada pegangannya kan nggak mungkin gitu kan. Logika aja lah gitu kan. Kita megang sesuatu, apakah kita bertahan kepada yang kita pegang itu? Kan enggak. Justru yang yang kita pegang itu yang butuh ke kita, bukan kita butuh ke dia kan. Begitu. Taib. Kita lihat Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Fatir ya, surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Allahu Akbar. Ini bisa berarti langit bisa jatuh, bisa runtuh, dan bumi bisa ambles gitu kan. Kalau tidak dipegang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 41. Dalam surah Al-Hajj ayat 65 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dan Allah Azza wa Jalla yang menahan, yang memegang langit
ya, agar tidak jatuh kepada bumi kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya bisa nanti dah hari kiamat kan langit akan runtuh segala macam, itu diizinkan oleh Allah. Selama Allah SWT mengizinkan, maka Allah selama itu pula Allah SWT menahan langit agar tidak jatuh ke dalam bumi, ya, kepada bumi. Kemudian walaysa istiwa'uhu subhanahu wa ta'ala al-'arsy ka istiwa'il makhluk ala dhahril al-falak wal al-fulki. Ya, saya ulangi. Walaysa istiwa'uhu subhanahu wa ta'ala al-'arsy ka istiwa'il makhluqi ala dhahril fulki wal an'ami wa nahwiha minal marakib. Bukanlah istiwanya Allah, saya ulangi, bukanlah istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu seperti istiwa makhluk, ya. Istiwanya makhluk di atas perahu atau di atas hewan-hewan ternak yang ditungganginya, bukan. Karena kita kalau kita misalnya di atas perahu begini kita duduk, kalau kita di atas hewan kita begini gitu kan. Allah SWT tidak demikian. Fal makhluqu muftaqirun ila ma huwa mustawin alaihi. Makhluk itu butuh kepada apa yang dia beristiwa di atasnya. Mustaqirun alaihi, yang dia tetap di atasnya. Bihaitsu law atharat ad-dabah aw gharaqat as-safinah la saqata aw gharaqal mustawi alaihi. Jadi kalau makhluk kepada makhluk, tentu makhluk ini butuh kepada tempat yang dia beristiwa di atasnya, kan begitu. Kalau Allah SWT tidak demikian. Enggak butuh kepada yang di bawahnya. Ya. Artinya kalau makhluk tadi kalau dia beristiwa di atas satu tempat, kalau kita katakanlah perahu ataupun ya hewan dabah gitu ya, tunggangannya. Lau asarat, kalau seandainya lau asarat dabah, kalau seandainya hewan tunggangannya itu tersandung, au gharaqatis safinah, ataupun kapal itu tenggelam, la saqata, dia pun akan jatuh, au ghariqa al mustawi alaihi, ataupun akan tenggelamlah orang yang beristiwa di atas perahu tersebut. Bahwa muftaqirun ila ma huwa mustawin alaihi, maka dia butuh kepada apa yang dia beristiwa di atasnya. Artinya makhluk yang menjadikan perahu sebagai istiwanya, tempat berduduknya di situ, istiwanya di situ, bersemayamnya istilah orang gitu kan. Dia butuh kepada tempat itu. Seandainya safinah itu kapal tadi misalkan tenggelam, dia pun ikut tenggelam. Ataupun kita katakan tadi hewan tadi tersandung, jatuh, maka dia pun ikut jatuh. Kalau Allah SWT tidak butuh kepada itu semuanya. Fahuwa muftaqirun ila mustawin alaihi, dan itu manusia butuh kepada tempat yang dia istiwa di atasnya, butuh. Muhtajun wa mu'tamidun alaihi, dia butuh dan dia pun berpegang di atasnya. Kalau jatuh kursinya dia pun ikut jatuh, kan gitu ya. Itu makhluk. Wallahu bi khilafu dzalika, sementara Allah berbeda dengan itu semuanya. Berbeda. Fa istiwa'uhu 'alal 'arsy la yastalzim iftiqaruhu wa la hajatuhu ila al-'arsy. Maka istiwanya Allah di atas arasy-Nya itu tidak melazimkan butuhnya Allah dan perlunya Allah kepada arasy itu. Allah enggak perlu dan Allah enggak butuh kepada arasy itu. Meskipun Allah istiwa di atas arasy-Nya. Begitu. Bal huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa 'an kulli syai'. Bahkan Allah tidak butuh kepada arasy-Nya dan tidak butuh kepada suatu apapun. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Dan kekayaan Allah itu kekayaan mutlak. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala 'an kulli ma siwa, dari semua selain Allah Azza wa Jalla. Artinya wa huwal ghaniyyu 'an kulli ma siwa. Dan Allah tidak butuh kepada segalanya selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah kan banyak makhluk-makhluk. Allah enggak butuh kepada satu makhluknya ini pun. Jadi wa huwal ghani, dan Allah Maha Kaya dari semua makhluk-makhluknya. Waladina nafu haqiqatal istiwa za'amu wa tawahamu annahu idza kana ta'ala mustawin 'ala al-'arsy lazima an yakuna istiwa'uhu ka istiwa'il makhluk 'ala dhahril fulki wal an'am. Dan yang mereka menafikan hakikat istiwa. Hakikat istiwa itu kan ala wartapa'a, mereka mengatakan enggak demikian ya. Mereka yang menafikan hakikat istiwa, mereka menduga dan mereka za'amu, mereka ini menduga, dan tawahamu ya. Mereka ini mengira-ngira annahu, bahwa sesungguhnya idza kana ta'ala mustawin 'alal 'arsy, jikalau seandainya Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy-Nya, lazima an yakuna istiwa'uhu ka istiwa'il makhluk. Maka niscaya istiwa Allah itu sama dengan istiwa makhluk kepada di atas punggung ataupun di atas dhahril fuluk, yaitu di atas perahu dan juga binatang ternak. Mereka menganggapnya demikian, bahwa ketika kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, menempel gitu. Seperti orang yang duduk di atas perahu atau orang yang duduk di atas hewan tunggangannya, begitu kan. Itu menurut mereka. Wa hadza fahmun batilun wa qiyasun lil khaliqi al makhluk. Pertama, ini pemahaman yang batil dan ini mengkiaskan
ya, lil khaliq, bagi yang maha menciptakan, bagi sang pencipta itu Allah kepada makhluknya. Artinya kita samakan sang khaliq yaitu Allah SWT dengan makhluk-makhluknya. Wala yazunnu dzalika illa jahilun dhalun, dan hal itu tidak diduga kecuali hanya orang yang bodoh dan orang yang sesat. Fa istiwahu 'alal 'arsy sifatun fi'liyatun min jumlati af'alihi. Istiwanya Allah SWT di atas arasy-Nya itu merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu kapan Allah mau bisa gitu ya. Min jumlati af'alihi, dari semua perbuatan-perbuatan Allah. Jadi sifatun nuzul, sifatul istiwa itu adalah sifatun fi'liyah namanya. Kapan Allah SWT mau bisa. Ya. Itu bukan sifat mutlak, tapi sifatun fi'liyah, ya, bukan zatiyah, ya, bukan sifatun zatiyah, tetapi sifat fi'liyah. Artinya sifat fi'liyah ini kapan Allah mau bisa, kalau enggak ya enggak gitu ya. Sifatun fi'liyah dari perbuatan-perbuatan Allah. Walaysa huwa ka istiwa il makhluk, dan Allah tidak beristiwa seperti istiwa makhluknya. Kama yuqal mithlu dzalika fi sari sifat, sebagaimana hal itu disampaikan kepada semua sifat-sifat Allah SWT. Ini sifatul istiwa kan, istiwa Allah ala arsy kan itu salah satu sifat ya. Maka kita katakan istiwa Allah SWT itu tidak sama istiwa makhluk di atas kendaraan dan lain sebagainya. Dan istiwa Allah itu adalah sifatun fi'liyah. Dan sebagaimana kita katakan bahwa beda, Allah SWT berbeda istiwanya dengan semua makhluknya, maka begitu juga dengan semua sifat. Pakama anna ilmahu ta'ala laysa ka ilmina. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu Allah itu tidak sama seperti ilmu kita. Ya beda kan? Ilmu Allah sangat luar biasa. Ilmu kita ya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Wala qudratahu ka qudratina, dan bukan pula kudrahnya Allah seperti kudrah kita. Kudrah Allah tentu berbedalah dengan kudrah kita. Wala sam'ahu wa basarahu wa ru'yatahu mithluna, dan tidak pula pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya, itu seperti kita, enggak. Kadzalika istiwa'uhu 'ala arsy, begitu juga istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Laisa ka istiwa'ina, bukan seperti istiwa kita. Bal sifatuhu mukhtassun bihi munasibatun lahu la tumathilu sifatal makhlukin. Bahkan sifat-sifat Allah SWT itu khusus, mukhtassatun bihi, khusus untuk Allah. Munasibatan lahu, yang sesuai kepada Allah. La tumathilu sifatal makhlukin, yang tidak pernah serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ustaz, bukankah namanya itu sama? Allah SWT sami'un basirun. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Manusia bisa mendengar, bisa melihat, Ustaz. Betul. Tapi sama dari sisi dari sisi penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Jadi kita katakan jangan dimaknai bahwa Allah SWT beristiwa di atas arasy-Nya, Allah butuh kepada arasy. Tidak, justru arasy lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Allah SWT istiwa di atas arasy-Nya itu menunjukkan ulul zat, ulul sifat, ulul qahr, ketinggian zat Allah SWT. Dan Allah itu tidak diliputi dengan apapun, enggak diliputi oleh makhluk-makhluknya. Jadi bukan berarti Allah SWT ketika istiwa di atas arasy-Nya lalu Allah diliputi oleh semua sisi, diliputi oleh dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, ya, dari dari atas, dari bawah, ya, dari samping, dari kanan, dari kiri, ya, dari atas, dari bawah, tidak. Tapi Allah SWT punya sifat al-ulu, iya, ya, sifatul ulu. Tapi Allah SWT tidak diliputi oleh sisi 6 sisi itu. Tapi sifatul ulu, iya. Artinya Allah SWT itu tidak berada di satu tempat yang memang bisa dikelilingi oleh tempat. Seperti kita di ruangan ini, kita kan diliputi oleh 6 sisi kan. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah SWT tidak. Betul, Allah SWT punya sifatul ulu itu, tapi tidak diliputi oleh makhluk-makhluknya. Demikian maksud saya. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, jangan pernah membayangkan, jangan pernah satu detik pun terlintas dalam pikiran kita bahwa Allah SWT itu diliputi oleh makhluk-makhluknya, bahwa Allah SWT butuh kepada arasy-Nya, jingga. Bahkan justru arasy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu pertemuan kita, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang baru insyaallah tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.